Indonesia, negara yang menyimpan sejuta potensi dan persebaran alam dan budayanya, sungguh itu bisa menjadikan sebagai potensi dan persebaran pariwisata di Indonesia yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke. Jika kita lihat di sini, ini merupakan pulau besar Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kita tidak akan jauh membahas semua jenis-jenis pariwisata, tapi kita akan fokus kepada pariwisata yang ada di Indonesia. Sebelum itu, kita akan bahas definisinya terlebih dahulu. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata pari yang berarti halus. Maksudnya mempunyai tata krama tinggi, dan wisata yang berarti kunjungan atau perjalanan untuk melihat, mendengar, menikmati, dan mempelajari sesuatu. Nah, sekarang kita ke potensi dan persebaran pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan ini sering dihubungkan dengan perjalanan seseorang atau sekelompok orang ke suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk bersenang-senang atau refreshing di luar kegiatan rutin atau pekerjaan harian. Lalu yang kedua ada istilah wisatawan. Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan tersebut. Tujuan pariwisata ternyata tidak hanya untuk berlibur atau rekreasi, melainkan berhubungan dengan olahraga, pekerjaan, dan tujuan pendidikan. Potensi pariwisata Indonesia ada wisata alam dan wisata budaya. Sebetulnya ada banyak, tapi yang paling unggul itu adalah wisata alam dan wisata budaya. Macam-macam penggolongan pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dharma wisata, yaitu berbagai jenis pariwisata yang bertujuan untuk mencari kesenangan yang biasanya berhubungan dengan menikmati perjalanan seperti mendaki gunung, menjelajah rimba atau cross country, dan napak tilas. Lalu rekreasi, misalnya kunjungan ke objek wisata, taman-taman wisata, pantai, gunung, dan danau. Selanjutnya, wisata budaya, misalnya kunjungan ke objek candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, lalu ada keraton, upacara keagamaan, atau upacara tradisi setempat dan kesenian daerah. Yang kedua, selain daripada Dharma wisata, ada definisi Widya wisata, yaitu jenis pariwisata yang bertujuan memperdalam ilmu pengetahuan, baik untuk belajar misalnya kunjungan ke museum, taman mini, untuk mempelajari budaya Indonesia, planetarium, ataupun untuk tujuan penelitian. Misalnya meneliti keanekaragaman terumbu karang di Taman Bunaken. Yang ketiga, ada karya wisata, yaitu jenis pariwisata yang berhubungan dengan tugas pekerjaan. Misalnya pariwisata sambil menghadiri tugas dari tempat pekerjaan seperti rapat atau seminar, atau pariwisata sambil berdagang atau niaga disebutnya. Nah, sekarang kita ke persebaran pariwisata yang di Indonesia ini sangat banyak sekali. Kita akan rangkum dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Persebaran beberapa objek wisata yang ada di negara Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Sumatera, terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser, Danau Laut Tawar, Rantau Prapat, Danau Toba, Brastagi, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Benteng Fort de Kock, Lembah Anai, Danau Ranau, Suaka Alam Waikambas, dan Benteng Marburg. Lalu pulau terpadat di Indonesia itu Pulau Jawa. Di sini sangat banyak sekali tempat pariwisatanya. Ada Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Museum Geologi, TMII atau Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Museum Satria Mandala, Museum Gajah, Monumen Nasional, Kebun Binatang Ragunan, Planetarium,
Dataran Tinggi Dieng, Batu Raden, Gua Jati Jajar, Candi Borobudur, Prambanan, Keraton Jogja, Kota Gede, Pantai Parangtritis, Kaliurang, Makam Imogiri, Gunung Bromo Tengger, Taman Nasional Baluran, dan Pemandian Tretes. Yang ketiga, di Bali atau Pulau Bali, itu ada Pantai Kuta, Legian, Tanah Lot, Danau Batur, Klungkung, Pura Besakih, daerah Trunyan, dan berbagai macam kesenian. Nomor 4, Kalimantan. Apa saja? Pantai Pasir Panjang, Danau Riam Kanan, Museum Lambung Mangkurat, Istana Kesultanan Sambas, Taman Nasional Tanjung Puting, dan masyarakat Dayak. Nomor 5, Nusa Tenggara. Terdiri dari Gunung Tambora, yang kita kenal salah satu gunung dengan letusan terdahsyat selain Krakatau, yaitu Gunung Tambora yang berlokasi di Nusa Tenggara. Lalu ada Taman Laut Gili Air, Taman Nasional Komodo, tempatnya para komodo, dan Danau Kelimutu. Sulawesi terdiri dari Taman Laut Bunaken, Danau Tondano, Tanah Toraja, Suaka Marga Satwa Anoa dan Burung Maleo, Masjid Tua Palopo, Taman Wisata Remboken, dan Pantai Losari. Terakhir, di ujung timur ada Papua. Pulau Papua ini banyak sekali tempat pariwisatanya. Contohnya yaitu Danau Sentani, Pantai Koren, Hutan Wisata Supiori Tanjung Kasuari, Tugu Pepera, Tugu Peninggalan gugurnya Yos Sudarso, dan lokasi bekas markas Jenderal Douglas MacArthur. Nah, itulah persebaran pariwisata yang ada di Indonesia, sangat banyak sekali dari ujung barat sampai ke ujung timur. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana caranya melestarikan pariwisata yang di Indonesia? Silakan dijawab.